hanifil huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tiada kata paling indah yang patut dan pantas kita ucapkan saat ini selain memanjatkan puji kepada Allah Rabbi yang Maha Suci, Maha Mengetahui, Maha Mengasihi, dan Maha Melindungi. Kemudian puja kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan Maha Bijaksana. Begitu pula syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, penyejuk di kala panas, penghangat di kala dingin, penerang di kala gelap, intan permata, imam di waktu sholat, panglima di waktu perang, gigi gerahamnya patah, bibir bawahnya sobek, 9 mata rantai helm menancap di pipinya. Lalu ia menadahkan tangannya, menampungkan darahnya, dan ia usapkan ke dadanya. Sebab jika satu tetes darah jatuh ke bumi, maka azab yang sangat pedih akan turun dari langit. Siapakah dia? Yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa Bungo TV rahimahumullah, langsung saja kita masuki judul kultum kita di pagi hari ini, yaitu mengamalkan agenda penting Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimahumullah, di dalam salah satu hadis yang sangat populer dan cukup viral ketika memasuki bulan Ramadan, bahkan hadis itu didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam salah satu topik kitab sahihnya tentang kegiatan penting Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Didapati di nomor hadis 3220, diriwayatkan oleh sahabat mulia sekaligus keluarga terdekat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia pemirsa? Yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan dan disampaikan beliau, apa katanya? Qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajudan nas, orang yang paling baik, yang paling ramah, paling dermawan. Wa ajwada yaqulu fi Ramadan, atau wa kana ajwadama yaqulu fi Ramadan. Dan kebaikan itu, kelemah lembutan itu, kemuliaan itu senantiasa bertambah setiap datangnya Ramadan. Hina yalqahu Jibril alaihissalam fi kulli lailatil min Ramadan hau kamal qala. Khususnya katanya, ketika Jibril alaihissalam mendatangi beliau di setiap malam-malam Ramadan. Nah pemirsa, di sini terdapat dua hal yang menarik perhatian kita. Yang pertama, di mana hadis ini diawali dengan menghadirkan sifat-sifat kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian banyaknya sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 sifat kemuliaan itu yang disebut di dalam hadis ini. Yang pertama, kebaikan itu, kelemah lembutan itu, dan kedermawanan beliau. Yang kedua, di mana sifat-sifat tadi senantiasa bertambah setiap datangnya Ramadan. Terkhususnya katanya, ketika Jibril alaihissalam mendatangi beliau di setiap malam Ramadan. Fayudani suhul Quran, untuk mengajari satu agenda penting, yaitu mengajarkan Al-Quran. Nah, ada beragam pandangan yang disampaikan para ulama yang terkait dengan agenda penting ini pemirsa. Yang pertama, kesepakatan di antara para ulama bahwa hadis ini memberikan penjelasan yang sangat kuat akan keistimewaan berinteraksi dengan Al-Quran sebagai agenda untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melekatkan kemuliaan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Nah, di Al-Quran surah kedua misalnya
Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Nah, hanya di bulan Ramadan lah pemirsa kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah puasa. Dan ialah bulan saat Al-Quran diturunkan, yaitu di waktu Ramadan. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimahumullah, ayat dan hadis ini memberikan penegas menurut pandangan ulama tentang kegiatan penting Nabi SAW di bulan Ramadan, yaitu kegiatan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah pemirsa, jika ada seorang muslim yang beriman, dia menunaikan ibadah puasa dan dianya berpuasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, hanya untuk menunaikan ibadah puasa, dan malamnya ia menunaikan ibadah tarawih, tetapi tidak memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Maka sementara itu pakar dari kalangan ulama ada yang kurang sempurna dalam agenda Ramadan, ada yang kurang berkah dalam agenda Ramadannya. Untuk itu teman-teman, sebagian menilai akan sangat lebih baik jika kita seorang muslim itu menjadikan interaksi dengan Al-Quran sebagai bagian pokok dari kegiatan Ramadan kita. Karena Nabi SAW beliau meriwayatkan dalam satu hadis yang sangat kuat, bahkan beliau menghatamkan Al-Quran di setiap satu periode Ramadan. Dan bahkan sebelum beliau wafat pun Nabi SAW menghatamkan Al-Quran sampai dengan 2 kali. Nah teman-teman semuanya, ini memberikan kesan yang sangat menarik untuk kita semua, karena Nabi SAW menjadikan kegiatan berinteraksi dengan Al-Quran adalah kegiatan di malam Ramadan. Untuk itu pemirsa semuanya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.